250-210. Saya mahasiswa Akbi Cendrawasih Palu, tingkat 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak lintang dan letak sungsang. Pertama kita masuk ke mekanisme. Bokong masuk ke pintu atas panggul dengan garis pangkal paha masuk miring atau serong di pintu atas panggul. Dengan turunnya bokong di bidang sempit panggul, maka terjadi putaran paksi dalam dengan trochanter depan sebagai hipomoglion, sehingga garis pangkal paha dalam posisi muka belakang atau anterior posterior. Dengan trochanter depan sebagai hipomoglion, terjadi laterofleksi punggung janin sehingga trochanter belakang melewati perineum. Setelah bokong lahir, terjadi rotasi untuk memungkinkan bahu masuk ke pintu atas panggul dalam posisi melintang atau miring. Sesudah bahu turun, maka terjadi putaran paksi dalam dari bahu sampai ukuran bikromial sehingga bahu dalam posisi muka belakang di pintu bawah panggul. Pada saat bahu akan lahir, maka kepala dalam keadaan fleksi masuk di pintu atas panggul dalam keadaan melintang atau miring. Di bidang sempit panggul, maka kepala akan melakukan putaran paksi dalam sehingga ubun-ubun kecil berputar ke depan tepat berada di bawah simfisis dan dagu berada di belakang. Bersamaan dengan itu terjadi putaran paksi luar dari bahu. Maka lahirlah berturut-turut dagu, mulut, dahi, dan belakang kepala melalui perineum. Setelah itu, keringkan bayi dan nilai sepintas. Bayi bergerak aktif, kulit kemerahan, dan bayi cukup bulan. Kemudian kita melahirkan bokong dengan cara Braj. Yang pertama, baringkan ibu dalam posisi litotomi. Penolong berdiri di depan vulva. Saat ada his, kedua tangan ibu merangkul kedua paha dan ibu disuruh untuk mengedan. Pada waktu bokong membuka vulva, suntikan oksitosin 2-5 unit secara intramuskular, dan saat ada his, lakukan episiotomi bila diperlukan. Segera setelah bokong lahir sampai pusat, bokong dipegang atau dicengkram secara Braj, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar dengan sumbu memanjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul janin. Saat ada his, ibu disuruh mengedan, kemudian melonggarkan tali pusat bila tali pusat sudah mulai nampak. Kemudian melakukan hiperlordosis pada badan janin. Dengan adanya gerakan hiperlordosis, maka penolong hanya mengikuti gerakan hiperlordosis. Kemudian lahirlah berturut-turut perut, pusat, dagu, mulut, hidung, mata, dan dahi, dan lahirlah kepala seluruhnya. Setelah itu keringkan bayi, kemudian nilai sepintas, bayi bergerak aktif. Kemudian kita masuk ke cara melahirkan bahu. Yang pertama, cara klasik. Bila punggung bayi di sebelah kiri, maka kedua kaki bayi dipegang dengan tangan kiri dan diletakkan ke arah lipatan paha kanan si ibu. Arahkan ke atas. Dengan demikian, ruangan untuk melahirkan lengan belakang menjadi lebih luas. Kemudian, jari telunjuk dan jari tengah dapat meraba humerus bayi sampai ke daerah fossa cubiti, sehingga lengan belakang dapat dilahirkan secara perlahan-lahan. Setelah lengan belakang lahir, maka kedua kaki bayi harus dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kiri bawah si ibu
Kemudian ruangan di bawah simfisis menjadi lebih luas untuk melahirkan lengan depan. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri dapat meraba clavikula humerus sampai ke fossa cubiti dengan sedikit tekanan ke bawah. Kemudian keluarkan dan lahirkan lengan depan secara perlahan-lahan. Bila punggung bayi di sebelah kiri, maka kedua kaki bayi dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan ke arah lipatan paha kiri si ibu, diarahkan ke bawah. Dengan demikian, ruangan untuk melahirkan lengan depan menjadi lebih luas. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri dapat meraba humerus sampai daerah fossa cubiti, sehingga lengan depan dapat dilahirkan secara perlahan-lahan. Setelah lengan depan lahir, maka kedua kaki bayi harus dipegang dengan tangan kiri dan diarahkan ke kanan atas lipatan paha si ibu. Maka ruangan di bawah simfisis menjadi lebih luas untuk melahirkan lengan belakang. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dapat meraba humerus bayi sampai daerah fossa cubiti dan dengan sedikit tekanan ke bawah keluarkan dan lahirkan lengan belakang secara perlahan-lahan. Kemudian kita masuk ke cara love set. Pertama, kedua tangan kita mencengkram bokong bayi. Sebelum melahirkan bahu bayi, kita longgarkan terlebih dahulu tali pusat. Setelah itu, tarik sedikit ke bawah sampai skapula berada di bawah simfisis. Kemudian, kita putar ke bagian bawah perut bayi dengan 180 derajat. Kemudian kita lahirkan bahu belakang. Kemudian untuk melahirkan bahu depan, kita putar lagi dengan 180 derajat. Kemudian lahirkan bahu depan. Kemudian kita masuk ke cara Potter. Pertama, dikeluarkan dulu lengan dan bahu depan dengan menarik janin ke bawah dan menekan dengan dua jari pada skapula. Kemudian badan diangkat ke atas untuk melahirkan lengan dan bahu belakang dengan menekan skapula belakang. Kemudian kita masuk di cara melahirkan kepala. Yang pertama, cara merisau. Yang pertama, tangan kiri menahan perut dan dada bayi seperti menunggang kuda. Kemudian jari tengah berada di mulut bayi. Kemudian jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina. Kemudian tangan kanan mencengkram leher bayi. Kemudian jari tengah menekan oksiput dan jari telunjuk dan jari manis mencengkram leher bayi. Setelah itu, tarik ke bawah secara perlahan-lahan, kemudian elevasikan ke atas hingga lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, mata, dan dahi, dan lahirlah kepala seluruhnya. Setelah itu, keringkan bayi dan nilai sepintas. Bayi bergerak aktif, kulit kemerahan, dan bayi cukup bulan. Kemudian kita masuk ke cara no jokes. Yang pertama, kedua tangan penolong mencengkram leher janin dari arah depan dan belakang. Kemudian kedua tangan penolong menarik
bahu curam ke bawah, dan bersamaan dengan itu seorang asisten mendorong kepala janin ke arah bawah. Setelah itu elevasikan kepala dan lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, dan lahirlah seluruhnya. Setelah itu keringkan bayi, kemudian nilai sepintas, bayi bergerak aktif, kulit kemerahan, kemudian bayi cukup bulan. Setelah itu kita melakukan cara parquet terbalik. Tangan kanan penolong mencengkram leher dari arah bawah dan punggung bayi diletakkan pada telapak tangan penolong. Kemudian tangan kiri penolong memegang kedua pergelangan kaki bayi. Kemudian kaki bayi ditarik ke atas secara bersamaan dengan tarikan pada bahu bayi, sehingga perut bayi mendekati perut ibu, di mana laring sebagai hipomoglion. Maka perlahan-lahan kepala akan lahir, bayi dilahirkan. Kemudian keringkan bayi, lalu nilai sepintas, bayi bergerak aktif, kulit kemerahan, bayi cukup bulan. Kemudian kita lanjut ke cara Disno. Yang pertama, tangan kiri menahan perut dan dada bayi, dengan 2 jari diletakkan di leher bayi seperti menunggang kuda. Kemudian tangan kanan menekan di bawah simfisis, di atas simfisis, dengan koordinasi tangan kiri dan kanan secara hati-hati, tarik kepala bayi dengan gerakan memutar sesuai dengan jalan lahir. Bila suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasikan ke atas, maka lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan ubun-ubun besar. Kemudian lahirlah kepala seluruhnya. Setelah itu keringkan bayi sambil menilai sepintas, bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan, kemudian bayi cukup bulan. Kemudian kita lanjut ke cara Martin Minton. Yang pertama, satu tangan kiri masuk ke dalam jalan lahir. Kemudian jari telunjuk masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian jari tengah dan ibu jari berada di rahang bawah. Kemudian tangan kanan penolong menekan di atas simfisis. Dengan koordinasi tangan kiri dan kanan secara hati-hati, tariklah kepala dengan gerakan memutar sesuai dengan jalan lahir, dengan suboksiput sebagai hipomoglion, sehingga lahirlah berturut-turut dagu, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan lahirlah kepala seluruhnya. Kemudian keringkan bayi, lalu nilai sepintas, bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan, bayi cukup bulan. Selanjutnya kita masuk di letak lintang. Letak lintang adalah letak janin dengan sumbu memanjangnya tegak lurus atau hampir tegak lurus dengan sumbu memanjangnya ibu. Kita masuk di diagnosisnya. Yang pertama, inspeksi, terlihat abdomen tidak simetris. Kemudian kita palpasi, fundus uteri lebih rendah dari seharusnya dibandingkan dengan umur kehamilan. Fundus uteri kosong dan bagian bawah juga kosong, kecuali bila bahu sudah masuk di PAP. Kemudian letak lintang 1 itu jika kepala bayi di sebelah kiri. Kemudian letak lintang 2 itu bila kepala bayi berada di sebelah kanan. Kita masuk ke level 1 untuk menentukan TFU-nya. Setelah itu kita masuk di level 2 untuk menentukan puka dan puki. Di bagian pukanya terdapat tidak simetris, lembek. Kemudian di bagian pukinya terdapat bulat, melenting, dan keras. Kemudian di level 3-nya ini tidak ada, dan level 4 tidak ada karena di sini pasien dalam posisi letak lintang. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam, masukkan jari tengah kita disusun dengan jari telunjuk. Di sini bayi dalam posisi dorso posterior, kepala berada di sebelah kanan ibu. Kemudian
punggung berada di fundus. Setelah itu yang teraba di sini ekstremitas. Cara kita membedakan kaki dengan tangan, jika telapak tangan itu dia seperti menggenggam, tetapi jika kaki bayi berarti dia tidak menggenggam. Jadi karena di sini pasien diketahui janinnya dalam posisi letak lintang, maka kita anjurkan ibu untuk dilakukan rujuk dengan kita membuat surat rujukan dan menyuruh ibu untuk konseling ke dokter untuk melakukan operasi sesar.